Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang di kesempatan pagi ini masih terus melimpahkan kenikmatan kepada kita. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tidak ada yang lain kecuali nikmat iman wal Islam. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kabar yang Masya Allah sangat menggembirakan bagi seorang mukmin. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara seorang mukmin itu sangat menakjubkan. Kenapa? Seorang mukmin manakala dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesedihan, kemelaratan, ketakutan dan hal-hal yang sejenis dengannya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu dia bersabar. Dia bersabar dengan ujian Allah yang tidak sesuai dengan keinginan dia. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua itu, seorang mukmin itu sangat menakjubkan manakala ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan, dengan kebahagiaan. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua hal ini, kata Rasulullah, sangat baik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah kisah yang sangat luar biasa, di mana ada kisah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hidayah itu menghampiri dirinya setelah dia membunuh 99 orang. Kemudian dia datang kepada seorang rahib untuk menanyakan apakah kemudian dosa-dosa dia 99 orang yang sudah dia bunuh itu, apakah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dia? Maka apa yang disampaikan oleh sang rahib ini, tidak ada. Karena dosamu segitu besarnya, tidak ada ampunan untukmu, tidak ada pintu maghfirah untukmu. Dia pun kemudian emosi dan menebas leher si rahib ini. Sehingga kemudian genaplah dia membunuh 100 orang manusia. Akan tetapi kemudian hatinya terus terusik dengan hidayah yang Allah sudah titipkan kepada si hamba ini. Dia pun kemudian terus mencari seorang ulama yang barangkali bisa menunjukkan jalan kebenaran kepada dirinya, untuk kemudian dia memohon ampun, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sampailah dia kepada seorang ulama, seorang alim yang sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan harapan dia, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu terbuka begitu lebar. Ketika dia menyampaikan bahwa saya sudah membunuh 100 orang, kemudian adakah pintu taubat untuk saya, wahai ulama? Maka sang ulama itu mengatakan bahwa pintu Allah, pintu rahmat Allah, pintunya taubat Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa terbuka bagi hamba-hambanya. Maka sang ulama ini, sang alim ini kemudian menyampaikan kepada si pemuda ini bahwa selayaknya ketika engkau hendak menjadikan dirimu berubah ke arah keperbaikan, maka hijrahlah engkau ke tempat yang baik. Kemudian di akhir cerita, dia pun berangkat menuju sebuah tempat di mana dia akan berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki dirinya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditunjukkan oleh sang alim ini. Satu jengkal setelah dia melakukan perjalanan, ya, satu jengkal lebih dekat kepada tempat di mana dia akan bertempat tinggal, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya. Hanya karena sejengkal saja, dengan niat yang sangat luar biasa, azam yang sangat luar biasa si pemuda ini untuk bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala hapuskan seluruh dosanya. Dan dia pun menjadi seorang hamba yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini menjadi sangat penting bagi kita
ketika kita bersosialisasi, ketika kita bertetangga, maka kita lihat, sudahkah tetangga kita mensupport kita, mendukung kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik lagi untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya, tetangga-tetangga kita yang ada saat ini adalah tetangga-tetangga yang justru senantiasa berbuat kemaksiatan, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini terjadi, selamatkan diri antum dan keluarga antum untuk segera kemudian lakukan hijrah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh pemuda ini. Hijrah. Cari tempat, cari lingkungan yang bisa mendukung kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang belum memiliki rumah, belum memiliki tempat tinggal yang baik, maka bersegeralah kita hijrah di tempat-tempat yang memang sudah mengidentifikasikan dirinya sebagai tempat yang layak untuk kita huni, di mana di sana terdapat banyak para asatiz, di sana banyak orang-orang yang juga sama-sama ingin hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang kita cari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita di dunia ini dua sifat tadi. Sabar ketika kita mendapati ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa kepedihan, kesedihan dan lain sebagainya. Kemudian kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan ujian yang membuat kita happy, membahagiakan diri kita, menyenangkan diri kita, agar kemudian kita tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu syaratnya adalah cari tetangga yang mampu menjadikan diri kita lebih bersemangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.